Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sobat semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Begitu juga dengan saya. Amin ya robbal alamin. Baiklah sobat, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi terkait bantuan pemerintah yang akan diperpanjang hingga tahun 2021. Dan ada beberapa bantuan tersebut sudah dideklarasikan sendiri oleh menteri yang bersangkutan sobat. Baiklah, langsung masuk dalam pokok pembahasan utama kita. Nah, di sini ada 5 bantuan pemerintah yang diperpanjang hingga tahun 2021. Pemerintah memastikan akan memperpanjang sejumlah program bantuan hingga tahun 2021. Hal ini terkait tak kunjung usainya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020. Oleh karenanya, anggaran belanja negara dalam APBN 2021 sebesar 2.750 triliun masih difokuskan untuk penanganan COVID-19 baik di sektor kesehatan maupun sektor ekonomi. Oke, jadi langsung saja kita masuk dalam page yang pertama. Untuk BST Tunai Kemensos. Dari sini Bapak Menteri Juliari P. Batubara mengatakan program bantuan sosial tunai, bansos tunai ataupun BST diperpanjang hingga 2021. Menurut dia, hal itu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga penerima manfaat ataupun KPM yang belum menerima BST. Untuk penerima BST, saya minta dilakukan validasi ulang agar penerima tidak orang itu-itu saja, ujar Bapak Menteri Juliari. Nah, selanjutnya di sini perpanjangan program BST bertujuan untuk menjaga pemulihan ekonomi nasional sejumlah 10 juta KPM pada 34 provinsi di Indonesia. Selain BST, program bansos pangan, program sembako juga diperpanjang untuk 18,8 juta KPM dengan anggaran yang disiapkan untuk BST ini yaitu 45,12 triliun rupiah. Nah, jadi di sini anggarannya itu ada sekitar 45,12 triliun ya untuk yang selain BST. Dan untuk BST sendiri ada anggaran yaitu 12 triliun rupiah. Nah, jadi di sini kita ketahui ya bahwasanya dari Bapak Menteri Juliari menyatakan bahwasanya ini nanti untuk pemerataan juga sobat. Jadi penerimanya tidak hanya orang-orang itu saja. Dan info ini saya dapatkan dari tribunnews.com. Jadi ini adalah sumber yang menyatakan beberapa bantuan tersebut akan dicairkan pada tahun 2021. Oke, langsung lanjut dalam pokok pembahasan selanjutnya. Sebelum lanjut dalam videonya, alangkah lebih baik bagi sobat yang baru saja gabung ataupun sering nonton channel ini tapi belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Sobat juga nggak akan rugi untuk subscribe channel ini, karena pada kesempatan mendatang tentu saya akan selalu mengupdate info terbaru terkait program bantuan pemerintah yang lainnya juga. Jadi jangan ragu-ragu, subscribe sekarang juga. Kembali lagi ke dalam materi, yaitu kedua bantuan yang akan diperpanjang hingga tahun 2021 yaitu BPUM ataupun bantuan UMKM senilai 2,4 juta. Nah, bantuan lain yang diperpanjang hingga tahun 2021 adalah bantuan presiden ataupun Banpres produktif atau bantuan langsung tunai BLT sebesar 2,4 juta untuk pengusaha mikro alias BLT UMKM. Nah, di sini dinyatakan juga oleh Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Menko UKM, Bapak Teten Marzuki pada Senin 7 September 2020. Jika perekonomian nasional pada kuartal 1 2021 masih landai, maka bantuan ini kemungkinan besar akan diteruskan. Nah, jadi nanti menunggu bagaimanakah untuk perkembangan di kuartal 1 pada tahun 2021 ataupun tepatnya pada awal tahun 2021. Jika memang nanti perekonomian kita khususnya di bidang UKM
itu sangat berpengaruh sekali ya. Untuk dampak dari COVID itu sangat berpengaruh sekali, dan tidak sedikit teman-teman para pelaku usaha yang mengalami gulung tikar ataupun bangkrut dalam usahanya. Tentu hal ini dikarenakan oleh sedikitnya income, pemasukan ataupun pendapatan dari teman-teman para pelaku usaha yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini sobat. Oke, lanjut dalam bantuan selanjutnya. Yang ketiga yaitu program Kartu Prakerja. Nah, ini adalah program yang sangat populer sekali di kalangan kaum milenial tentunya. Karena di sini Kartu Prakerja tersebut dipastikan juga diperpanjang hingga tahun 2021. Masyarakat yang belum lolos pada program Kartu Prakerja pada 2020 dapat mendaftarkan diri kembali. Direktur Eksekutif PMU Prakerja, Ibu Deni Puspita Purbasari mengatakan, pendaftaran yang sudah memasukkan data pun tinggal menunggu pembukaan gelombang berikutnya di tahun depan. Sebab data mereka sudah tersimpan dan di dalam database PMO dan tidak perlu mengisi data seperti saat mendaftar pertama kali di situs www.prakerja.go.id. Nah, jadi di sini teman-teman bisa join di batch selanjutnya di tahun depan. Jadi join di batch 1 di tahun 2021. Data teman-teman sudah tersimpan di database dan tidak perlu untuk mengulangi mengisi data-data dari awal, ucap Ibu Deni. Program Kartu Prakerja tahun depan penerimanya tidak ada yang sama dari penerima tahun lalu. Dan di sini juga dikatakan bahwasanya karena prinsip pemerataan kesempatan ini kita laksanakan. Dikutip dari kompas.com. Nah, jadi di sini telah kita ketahui juga bahwasanya untuk program Kartu Prakerja dimungkinkan juga untuk tahun 2021 itu dibuka. Nah, ini adalah peluang yang sangat besar sekali bagi teman-teman yang kemarin belum lolos di tahun 2020. Dan di sini juga bagi teman-teman yang sudah mendaftar tidak perlu mengulang dari awal. Hanya cukup login dan gabung kepada gelombang yang dibuka nanti. Dan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan Kartu Prakerja tidak bisa mendapatkan lagi ya untuk program kali ini, dikarenakan untuk satu NIK hanya bisa mendapatkan satu program prakerja dan tidak bisa diulang lagi untuk gelombang selanjutnya di tahun depan. Kita lanjut dalam poin yang keempat, yaitu BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan. Program bantuan lain yang akan dilanjutkan pada 2021 adalah subsidi gaji bagi karyawan swasta dengan gaji di bawah 5 juta dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan program subsidi gaji hingga kuartal 1 tahun depan. Bantuan subsidi gaji akan dilanjutkan di kuartal pertama tahun depan, kata Airlangga lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu 9 September 2020. Masih menurut keterangan Airlangga, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan hingga kuartal 2. Artinya tahun depan program subsidi gaji bisa jadi bakal berlanjut dalam 6 bulan di 2021. Dan untuk kelanjutan ini masih belum diketahui juga sobat. Kira-kira orang yang menerima kemarin akankah menerima lagi di tahun depan? Itu belum ada kepastian dari pihak pemerintah. Lanjut dalam poin 5, yaitu subsidi listrik. Nah, jika keempat bantuan di atas dipastikan berlanjut hingga tahun 2021, bagaimana dengan subsidi listrik gratis PLN ini? Apakah juga akan diperpanjang atau dicukupkan pada tahun ini? Hingga kini belum diketahui apakah pemerintah juga akan memperpanjang subsidi listrik gratis hingga 2021. Eksekutif Vice President Crop Processing Communication and CRS PLN Agung Murdivi belum dapat memastikan perpanjangan subsidi listrik pada tahun 2021 sebab perpanjangan subsidi tersebut bagian dari keputusan pemerintah. Namun PLN akan selalu mendukung secara penuh segala kebijakan dari pemerintah. Nah, di sini saya mendapatkan sumber tersebut dari Tribun News. Nanti sobat bisa cek langsung, untuk linknya saya akan masukkan dalam kolom deskripsi. Baiklah sobat, itu tadi adalah informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah sobat, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Ingat sobat, subscribe itu gratis. Like juga video ini dan share pada teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan masukkan dalam kolom komentar, ataupun teman-teman bisa langsung DM ke Instagram saya. Untuk link saya masukkan dalam kolom deskripsi.
Baiklah sobat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.